paket Asia. Perkenalkan, namaku adalah Karet. Aku adalah tukang pos, seorang pengantar surat yang tak pernah dapat surat. Hari-hariku hanya berkelindan dengan amplop yang berisi surat yang kadang tidak berbau dan yang kadang hanya bau debu, dan tak jarang pula berbau wangi. Ya pasti berbau wangi ini untuk kekasih. Parfum yang digunakan oleh para pengirim untuk memberikan kesan aromatik, kesan bahwa suatu cinta itu adalah simbol dan keharuman itu harus menyertainya. Dan ini ada beberapa surat yang ya tidak tercantum alamat tujuannya, sehingga saya pun bingung untuk mengirimkan kemana. Surat-surat ini mungkin ditujukan oleh seorang kekasih karena berdasarkan isinya, surat ini menyatakan kerinduan dari seorang yang jauh di sana dan tidak disebut alamat lengkap, sehingga saya baca sendiri dan saya nikmati sendiri. Untung saya tidak kenal orang yang menulis ini. Yang mungkin kalau kenal, saya pasti akan mengembalikannya kepadanya dan tidak akan mau mengirimkan lagi. Karena buat apa? Surat tanpa tujuan seperti hidup di dunia yang tak punya arah dan motivasi. Untuk apa? Jadi saya di sini masih dalam tempo atau waktu yang senggang, karena memang tugas untuk mengantar surat belum waktunya. Jadi saya di sini akan menceritakan tentang pengalaman saya, tentang mungkin suatu kejadian yang belum pernah dialami oleh siapapun, bahkan oleh tukang pos lain, tukang pos manapun mungkin tidak akan bisa. Ya, pukul 4:06 menunjukkan waktu sore, mengingatkanku bahwa waktu tersebut adalah waktu senja, suatu masa, suatu keindahan dari matahari berpaduan dengan cahaya yang sangat indah. Waktu itu aku mengantar surat di suatu tempat yang sangat jauh. Mungkin tidak bisa dibayangkan jika seorang tukang pos mengantarkannya hanya dengan menggunakan sepeda angin yang hanya bermodalkan tenaga dan membuat kaki menjadi tak berdaya setelahnya. Ya mungkin kalau bukan karena tuntutan atau bukan karena tugas atau bukan karena kewajiban untuk mengantarnya, mungkin saya tidak akan mau. Buat apa mengantar surat urusan orang lain kalau tidak ada gaji? Tapi saya cukup ya mensyukuri dan menerima pemberian Tuhan bahwa saya disuruh menjadi tukang pos, karena saya dibayar meskipun dengan perangko, tapi saya berkeliling di banyak tempat. Bahkan saya pun pernah berkeliling ke berbagai dunia, sehingga saya abadikan
tempat-tempat di dunia, kota-kota yang ada di belahan dunia, baik itu di Eropa, di Amerika Selatan, lalu di Afrika, di Asia bagian tengah. Saya abadikan dalam poster yang bergambarkan perangko asli setempat. Ya, bisa dilihat di belakang saya. Itu adalah bukti bahwa saya pernah menjelajahi dunia, dan saya telah banyak sekali melihat keindahan-keindahan yang tidak bisa ditemukan di negara kita. Jadi saya tidak punya kamera, saya tidak punya alat untuk mendokumentasikan kunjungan saya, sehingga yang hanya saya bisa perbuat adalah mengabadikannya dalam bentuk perangko yang dalam bingkai poster. Ya, mungkin Bung Karno pernah mengajarkan bahwa gunakan masa mudamu untuk berguna untuk masyarakat, berguna untuk orang lain, karena jiwa sosial itu adalah di atas segala-galanya, di atas segala-galanya. Bahkan dari politik pun sosial atau rasa kemanusiaan itu harus ada. Salah satunya adalah mengantar surat. Menurut saya, mengantar surat itu juga adalah bentuk manifestasi dari bentuk rasa kemanusiaan dalam bidang surat menyurat, dalam bidang korespondensi. Tapi saya hanya bagian mengirimkan saja, bukan sebagai redaksi untuk menulis surat ataupun sebagai penerima. Ya, mungkin saya tidak pernah mempermasalahkan apapun yang dituliskan oleh penulis, tapi satu peristiwa yang membuat saya tidak bisa lupa, dan baru pertama kali setelah 40 tahun saya mengantar surat. Saya menerima surat baru kali ini, alamat yang sangat jauh, dalam tas, di perjalanan. Amplop tersebut mengeluarkan cahaya, sehingga saya lihat dari belakang saya di boncengan di dalam tas, cahaya itu menyeruak ke atas. Sinar-sinarnya itu menembus segala celah-celah yang ada dalam tas tersebut. Saya pun terheran-heran. Waktu malam hari, sepertinya saya tidak membawa senter, tapi mana mungkin senter itu hidup dengan sendirinya. Sehingga saya penasaran, saya membuka tas tersebut, dan walhasil saya melihat satu amplop biasa yang tidak ada indah-indahnya, tidak ada kesan yang sangat prestisius, tapi di dalam situ terdapat suatu dunia yang tidak dimiliki oleh amplop manapun. Saya melihat di dalam tas, amplop tersebut mengeluarkan cahaya dari samping perekat yang belum sepenuhnya melekat dan menempel dalam dinding surat ini. Saya melihatnya dengan terheran-heran, dan ya secara otomatis saya melihat ini harus dibuka. Setelah itu saya mengirimkan surat sebanyak 3 amplop, 3 surat di tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama kepada seorang penarik pedati yang katanya pedati tersebut telah keliling dunia dengan dalam waktu yang cepat dan tidak pernah istirahat. Entah, aku berpikir bagaimana bisa hal-hal yang berada di dalam dunia yang tidak bisa masuk dalam nalar itu bisa mengirim surat. Maksud saya, bagaimana bisa seorang yang tidak nyata itu bisa mengirim surat yang nyata-nyata, yang secara nyata dapat saya pegang, dan surat tersebut ya memiliki tujuan yang jelas gitu. Ya mungkin seorang metafisik akan mengirimkan surat kepada metafisik, tapi
seorang yang nyata ini mengirimkan kepada seorang pedati, seorang yang menari pedati atau delman yang tidak bisa berhenti untuk istirahat atau berkeliling negara atau dunia gitu. Jadi mereka menurut saya seperti seorang yang menempuh perjalanan jauh, mengembara dan tidak ada tujuannya. Ya mungkin seorang metafisik juga butuh berinteraksi ya. Yang kedua, saya telah mengirimkan surat kepada pelacur di seberang dermaga, di ujung dermaga yang memiliki aroma yang sangat menyeruak, aroma yang lama-lama membuat orang mual jika menghirupnya. Jadi tidak ada salahnya saya mengirimkan surat kepada pelacur, karena pelacur itu adalah bukan manusia hina, dan pelacur itu adalah suatu bentuk ketertarikan kepada hal-hal yang dianggap tabu namun dikomersialisasikan. Ia menjual tubuhnya untuk memenuhi kebutuhannya karena bukan berdasar nafsunya. Setelah saya berbincang-bincang kepada para pelacur tersebut, banyak orang yang telah mencintainya. Banyak pelanggan-pelanggannya dulu yang mungkin merasa ketagihan bercinta dengannya, sehingga banyak orang yang telah bercinta dengannya ingin menikahinya, ingin mempersuntingnya. Ya mungkin saya dalam hati merasa bahwa ia menikah hanya untuk kesenangan, kepuasan seksual saja. Dan ia pun menyadarinya, pelacur tersebut menyadarinya bahwa orang-orang yang mengirimkan surat itu tidak murni mencintainya, hanya karena mencintai dari selangkangan atau tubuhnya. Jadi menurutnya surat tersebut adalah omong kosong dan itu ditujukan hanya untuk kepuasan saja, kepuasan seksual saja. Maka ia menerimanya dan baca sekilas dan membuangnya ke laut. Sangat tidak berharga sekali. Tapi tidak apa-apa, pengantar surat tidak mempunyai urusan pribadi dengannya, sehingga pengantar surat, khususnya saya, itu mengantarkannya ke tempat selanjutnya, ke tujuan selanjutnya, yakni ke pengemis. Nah, pengemis tersebut memiliki ciri buta, tidak bisa berjalan, namun ia berkeliling dari suatu tempat ke tempat lain dengan ditandu oleh 4 mungkin adiknya atau mungkin gundiknya yang sangat cantik jelita. Entah ilmu apa yang telah digunakannya untuk memengaruhi gadis-gadis tersebut. Nah, setelah saya bertemu dengannya, saya pun melihat ia berkata kepada para gadisnya untuk menyerahkan amplopnya ke mulutnya. Ya, silahkan taruh di mulut saya, ucapnya. Saya pun tidak banyak bicara dan menuruti perintahnya. Atau mungkin ia bos, saya tidak tahu. Yang penting saya telah menjalankan tugas dengan baik. Setelah saya mengantarkan 3 surat tersebut, saya mengayuh, saya menelusuri bukit-bukit sehingga saya beristirahat di suatu tempat, di suatu desa yang nantinya desa tersebut mungkin akan runtuh karena berada di lereng gunung. Sangat tidak masuk akal sekali. Saya beristirahat, tiba-tiba setelah saya bangun dikelilingi oleh bocah-bocah. Setelah aku tersedot di dalam amplop, aku pun hidup di dalam air. Aku serasa tidak hidup di dalam daratan, tapi air di sekelilingku memberikan kehidupan baru kepadaku. Meskipun pada awalnya aku bernapas dengan paru-paru, tiba-tiba aku menjadi ikan, tiba-tiba aku bernapas dengan insang, dan
Kulitku dipenuhi sisik seperti ikan pada umumnya. Kepalaku lonjong, mataku berada di samping kanan kiri, dan di tanganku ini tumbuh sirip, di punggungku tumbuh sirip juga, dan kakiku seperti ikan duyung yang secara vertikal berenang menggunakan ekornya. Jadi saya merasa bahwa aku telah hidup di dalam air. Aku menjadi ikan, dan duniaku adalah dunia air, dunia yang lebih luas daripada dunia darat. Aku pun menikmatinya hingga pada suatu ketika aku menemukan esensi atau isi yang tersirat dalam amplop tersebut. Meskipun aku tidak membaca dari amplop tersebut, tapi aku mengetahuinya, aku merasakannya, aku berada dalam kejadian tersebut, sehingga aku mendapatkan pengalaman bahwa menjadikan itu adalah dunia yang dituliskan oleh penulis untuk kepada pengirimnya. Dan satu hal yang sangat indah adalah senja. Aku pun melihat senja dari bawah, dan senja itu seperti mengapung di dalam suatu dunia seberang di atas air, namun cahayanya, sinarnya itu dapat menembus air tersebut sehingga dapat menghangatkan seisi lautan. Meskipun senja itu dalam waktu sore hari, tapi senja itu sangat indah dan sangat memberikan kesan yang sangat romantik bagi siapapun. Maka tidak heran aku dapat menyimpulkan bahwa surat ini adalah surat yang dikirimkan seseorang untuk pacarnya. Jadi aku dalam air tersebut menggalinya lebih dalam, mengelilinginya, berseluncur ke segala arah, ke segala penjuru dengan bebas seperti pesawat terbang yang dengan bebas, tidak ada lalu lintas yang padat merayap seperti di darat. Dan aku pun menikmatinya hingga puluhan tahun waktu itu. Tapi saya tidak merasa puluhan tahun, karena memang hidup di dalam air itu tidak terasa. Hidup hanya beberapa tahun saja itu bisa sangat lama, dan semuanya itu bersifat relatif. Tapi saya serasa hidup dalam dunia yang surrealis, karena saya hidup yang begitu lama tapi saya tidak cepat meninggal atau tidak cepat tua, sehingga saya menikmatinya dengan masa muda. Aku menjadi ikan, aku kawin dengan ikan lumba-lumba, aku beranak, dan anakku berkembang biak hingga mereka dapat memberikan suatu kesaksian bahwa di dunia laut itu adalah banyak punya dalam laut adalah suatu tempat habitat dari banyak makhluk hidup, sehingga saya dapat menyimpulkan, dapat merasakan bahwa dunia laut jika dirusak oleh manusia itu akan mematikan kami sebagai manusia ikan, manusia-manusia yang serakah. Minyak-minyak yang tumpah di laut, perusakan karang, perusakan habitat, pengubaran minyak di dasar laut, itu membuat dunia kami tidak indah lagi, membuat kami porak-poranda seperti rumah yang digusur dan menjadi gelandangan. Itu yang mungkin yang saya rasakan saat itu. Banyak sampah, yang sampah itu adalah hasil dari pembuangan yang ya disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, sehingga dampaknya secara langsung merugikan ikan. Setelah saya tertenggelam dalam hitam yang paling kelam, aku pun terbangun melihat sekeliling, dan aku berada di dekat pohon yang di sampingnya itu adalah sepedaku yang telah roboh dan suratnya berceceran kemana-mana. Dan dari situ pula aku merasakan pusing di dalam kepala, dan anehnya memang benar telingaku dimasuki air. Anak-anak remaja tersebut, aku bingung siapakah anak remaja-remaja itu. Namun pada kenyataannya anak remaja itu adalah
anak-anak kecil yang mengerubumiku saat adanya cahaya yang muncul dari dalam amplop. Mereka sudah tumbuh beranjak dewasa. Hal itu menandakan bahwa saya telah berada dalam dunia amplop yang berisi air dengan waktu yang sangat lama, mungkin sudah puluhan tahun, karena saya tidak tua tapi mereka sudah beranjak remaja. Aku pun heran dan aku melihat amplop tersebut, aku memegangnya dan segera mengantarkannya ke tempatnya, yakni Alina ujung dunia. Terima kasih.